Pendukungnya tak ada yang berani ke GBK, Bahrain disindir menahok. Akhirnya semua skuad berkumpul bikin adem. Horor buat Australia, prediksi line up timnas Indonesia setelah ada Joy Pelupessy dan juga Oleh Romeni. Ya Sobat Kamus Bola, itulah yang akan kita bahas kali ini. Yuk kita simak selengkapnya. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Australia dalam matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 diprediksi akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Pelatih Patrick Kluivert hanya memiliki waktu efektif 2 hari untuk memberikan arahan langsung kepada seluruh pemain. Seluruh personil Timnas Indonesia baru menjalani latihan bersama di lapangan Sydney pada Selasa 18 Maret, membuat persiapan terasa sangat singkat. Ya, dengan kondisi ini, kemungkinan besar Kluivert akan mengambil langkah bijak dengan tetap mengandalkan formasi yang diwariskan oleh Shin Tae-yong, yaitu 3-4-1-2. Formasi ini dianggap paling ideal untuk menjaga stabilitas tim dan mempercepat adaptasi pemain di lapangan. Dalam komposisi starting 11, 2 nama baru berpeluang tampil sejak menit awal, yakni Joy Pelupessy dan juga Oleh Romeni. Meski Emil Audero memiliki pengalaman lebih banyak dibandingkan Martin Paes, chemistry antara Paes dan lini pertahanan Timnas Indonesia menjadi faktor utama yang membuatnya lebih berpeluang tampil sebagai starter. Sementara itu, Dan James yang memiliki fleksibilitas sebagai winger kiri maupun fullback diprediksi tidak akan dimainkan sejak awal dalam laga ini. Berbeda dengan Joy Pelupessy dan Oleh Romeni yang kehadirannya sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah dan serangan Garuda. Dalam pola 3-4-1-2, posisi penjaga gawang diperkirakan akan ditempati oleh Martin Paes. Sementara 3 bek sejajar yang bertugas menjaga pertahanan adalah Messil Gers, Jay Itzes, dan juga Rizky Ridho. Di sektor wingback, Kelvin Dix akan beroperasi di sisi kanan, sementara Calvin Verdong mengisi posisi di sisi kiri. Duo gelandang tengah Tom Hai dan juga Joy Pelupessy akan menjadi motor utama di lini tengah. Kehadiran Pelupessy diharapkan dapat membantu Tom Hai dalam mengatur ritme permainan dan menjaga keseimbangan tim. Sebagai playmaker, Marcelino Ferdinand diprediksi akan mengisi peran penting dalam mengalirkan bola ke lini depan, mendukung duet striker Oleh Romeni dan Rafael Struijk yang siap memberikan ancaman bagi pertahanan Australia. Dengan persiapan yang terbatas, strategi yang diterapkan Patrick Kluivert akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini. Menarik tentunya untuk menantikan bagaimana Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar melawan Australia dan apakah formasi yang digunakan mampu membawa hasil positif bagi Garuda. Ya, kita beralih pada pembahasan selanjutnya nih Sobat Kamus Bola. Selain permainan solid ketika di lapangan hijau, momen keakraban skuad Timnas di kala waktu senggang saat mereka di hotel menunggu jadwal latihan juga tak kalah menjadi tontonan menarik dan ditunggu-tunggu. Setelah terpisah kurang lebih 4 bulan lamanya, akhirnya skuad Timnas Indonesia berkumpul kembali seperti keluarga dengan berbagai tingkah randomnya. Apalagi jika duo kopi dangdut sudah disatukan dalam satu kamar, dijamin deh. Satu hari itu pasti ada saja kelakuan lucu mereka ya. Ditambah ada wajah-wajah baru yang menghiasi skuad Garuda membuat berita terbaru tentang kegiatan keseharian Timnas Indonesia semakin dinanti-nanti. Ya, pagi hari yang cerah waktu Sydney, Australia, tepat 2 hari sebelum kontra melawan tim tuan rumah, Eliano Reinders yang sempat dikabarkan terkendala dokumen di imigrasi per hari Selasa 18 Maret siang ini akhirnya sudah bisa berkumpul dengan tenang bersama skuad dan tampak ceria mengenakan seragam anyar Timnas Indonesia. Martin Paes, pemain yang sudah langganan datang terakhiran, akhirnya tiba dan menginjakkan kaki di Sydney, Australia. Sama seperti kedatangan para pemain sebelumnya, setibanya sang penjaga gawang di Bandara Sydney pun juga mendapatkan sambutan meriah dari supporter Garuda Australia. Ditambah lagi sambutan Sandy Walsh alias Cak Sandy yang saat di kamar hotel yang membuat kehebohan berlanjut. Ya, seperti match sebelumnya, kali ini Paes dan juga Walsh kembali menjadi rumit. Terpantau belum 1 kali 24 jam mereka sudah luas berguyon dengan ide-ide kreatif berbau kocaknya. Selamat datang Martin Paes di Sydney. Kalau gini, kata Mimin sih siap-siap aja ya buat Bang Oleh dan juga pemain anyar. Nggak lama pasti disuruh jongkok challenge sama Cak Sandy. Bahagianya para WNI ini kalau sudah disatukan, ditambah lagi kebergabungan Messil Gers membuat suasana semakin berwarna. Mulai hari ketiga di Sydney dengan latihan bersama di gym hotel, lalu melakoni agenda photoshoot jersey pre-match Indonesia versus Australia. Para pemain juga dijadwalkan akan menjalani latihan perdana hari ini sembari menjajal rumput di markas timnas Australia. Tinggal menunggu kedatangan Kelvin Dix dan juga Ragnar Uratmangun
maka mereka akan latihan dengan formasi lengkap. Mereka anak rantau nih yang sedang pulang kampung. Ya, begitulah kemungkinan kalimat yang bisa menggambarkan ketika satu persatu punggawa timnas Indonesia tiba dengan selamat di negeri orang dengan misi besar yang sama, yakni mengamankan 1 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Tak ada kata pembeda di antara mereka, semuanya memiliki mimpi yang sama mewujudkan cita-cita menerbangkan Garuda mendunia. Oke, berita selanjutnya. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam matchday ke-8 babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ronde ketiga di GBK Jakarta pada 25 Maret 2025. PSSI sudah menyediakan 3.000 tiket untuk mendukung Bahrain agar bisa menyaksikan tim kebanggaan mereka di GBK. Namun hingga saat ini tak ada pendukung Bahrain yang kabarnya membeli tiket itu. Kondisi itu tentu menjadi sorotan publik terkhusus supporter timnas Indonesia. Sebab pendukung Arab Saudi hingga Jepang tak takut untuk mengunjungi GBK dan menyaksikan tim kebanggaan mereka berlaga. Bahkan, supporter Arab Saudi dan Jepang disambut hangat dan mampu bercengkrama baik dengan supporter timnas Indonesia. Bahrain pun kena kritik tajam oleh supporter timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia menyindir bahwa Bahrain tak mampu mengakomodasi supporternya agar bisa aman untuk menyaksikan laga di GBK. Sindiran menohok supporter timnas Indonesia itu tampak pada unggahan terkini akun Instagram Federasi Sepak Bola Bahrain @bahrainfa pada Selasa 18 Maret. We provide 3,000 tickets for your Bahrain supporters. We are really looking forward to your presence. We want to entertain you very especially for Bahrain supporters. Ya, kami menyediakan 3.000 tiket untuk para pendukung Bahrain. Kami sangat menantikan kehadiran Anda. Kami ingin menghibur Anda dengan sangat istimewa, terutama untuk para pendukung Bahrain. For Bahrain people, why don't you buy ticket for the Indonesia versus Bahrain match in Jakarta? Are you afraid? Hahaha. Buat orang Bahrain, kenapa nggak beli tiket pertandingan Indonesia versus Bahrain di Jakarta aja? Takut ya, kata akun dari RD. See you soon, but your supporters not even buy our ticket for 3,000. Big why? Sampai jumpa, tapi pendukung kalian bahkan tidak membeli tiket kami. Mengapa? Kata akun dari Kick. 3,000 tickets taken. Come if you have the guts. 3.000 tiket diambil, datanglah jika kamu punya nyali, kata akun dari I. Sementara akun dari Tanjung, 3,000 ticket for Bahrain supporters is available in GBK Jakarta. Please take it. Ya, tiket seharga 3.000 untuk pendukung Bahrain tersedia di GBK Jakarta. Silahkan ambil. Dan Sobat Kamus Bola, sebagai informasi, Timnas Indonesia memang tengah kesal dengan Bahrain. Hal itu imbas hasil apes Timnas Indonesia meraih ketika bertandang ke markas Bahrain di leg pertama silam, di mana Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan The Reds di Bahrain National Stadium 10 Oktober 2024 lalu. Hasil laga itu menuai banyak kontroversi, satu diantaranya terkait keputusan kontroversi wasit utama laga itu Ahmed Al-Kaf. Hal itu karena Ahmed Al-Kaf membuat keputusan kontroversial kala memimpin laga Bahrain versus Timnas Indonesia dalam lanjutan matchday ketiga babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ronde ketiga di Bahrain National Stadium 10 Oktober 2024. Keputusan kontroversial tersebut terkait menit tambahan waktu di akhir babak kedua.